Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Kali ini Gadget Max mau bahas HP yang layarnya paling jernih dan brightness-nya paling tinggi ya. Karena sebelumnya gitu kita bahas hanya brightness itu mentok di 500 nits dan untuk layar itu palingan Full HD gitu ya. Jadi belum AMOLED di harga sejutaan. Dan kali ini yang kita bahas apa bang yang bisa ngasih kalian impress banget sama di bagian layarnya, yaitu ini itel S25 yang biasa. Nah, siapa nih yang udah beli ya? Pasti dapetin harga yang murah-murah ya. Nah, untuk harga normalnya adalah di 1,8 juta rupiah untuk varian 8 per 128 GB. Tapi kalau kalian beli pas promo tanggal kembar kayak gajian sale kemarin, itu bisa kalian dapetin di harga 1,7 atau bahkan lebih murah. Ataupun bisa dapetin di harga 1,4 juta rupiah ya. Siapa nih yang udah beli HP ini? Silahkan komen di bawah ya, dapat harga berapa. Nah, itel S25 ini memiliki spek yang oke banget teman-teman. Jadi kalau kalian beli ini tuh, kalau di bagian layar sih saya nggak bakalan ngeluh, atau kalian nggak bakalan ngeluh teman-teman, karena emang seenak itu di bagian layarnya ya. Nah, itel S25 ini punya dimensi yang compact teman-teman, jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga, dan beratnya cuma di 186 gram aja. Sudah menggunakan IP rating IP54, jadi di musim hujan seperti ini kalau kalian pakai ngojek SIM ini masih aman sekali ya. Beda nih sama seri-seri terbelumnya itu kayak itel P65, itel RS4, kalau kena hujan pasti rusak. Nah, kalau ini ada jaminan ya tahan terhadap cipratan air teman-teman ya. Nah, untuk materialnya masih full plastik dan Androidnya ini Android 14 teman-teman ya. Jadi kalau kalian bang ini Androidnya apa sih? Ini sudah menggunakan Android 14 dan yang paling keren nih, itel itu bisa ngasih jaminan 1 kali update teman-teman. Jadi saya nggak tahu kedepannya apakah beneran atau enggak ya untuk update software ini, karena kita belum melihat secara realistis ya. Kita lihat itel S25 Ultra gimana kedepannya, atau nggak itel S25 yang kita bahas ini apakah ada update software kedepannya atau enggak ya. Coba kita cek sistem update-nya. Nah, ini mentoknya masih di Android 14 ya. Tapi nanti bakalan bisa nih update ke Android 15 teman-teman. Jadi untuk software sih kayaknya Transsion Holding sekarang ya, keluarga dari Infinix, Tecno, dan ya itel ini kayaknya bakalan serius di bagian software nih. Karena ya ini minusnya mereka, software itu susah banget update-nya ya. Contohnya itel RS4 ini itu masih mentok di Android 13 teman-teman. Jadi belum ada update software. Jadi ya nikmati aja yang kita pakai sekarang ya. Kita coba update software, maka ada update software nih. Kayaknya sih nggak ada, kemarin kita bahas sih nggak ada update software ya. Ini masih Android 13 teman-teman ya. Jadi mesti kan bisa upgrade ke Android 14 ya, tapi ini nggak ada update-nya. Jadi kita lihat aja ke depannya apakah itel S25 ini ada update software atau enggak ya. Oke, kita mau lanjut pembahasan berikutnya adalah di bagian layar. Nah, ini adalah spesial banget teman-teman ya. Kalau teman-teman yang beli ini, dan HP ini tuh udah laku banget di Shopee, dia lakunya udah 1.700 unit teman-teman ya. Jadi ini bagus lah ya untuk HP itel seperti ini, ternyata laku banget ya. Walaupun belum sampai 10.000 unit ya, tapi it's okay, 1.700 unit udah banyak juga. Nah, layarnya udah Full HD Plus 2436 x 1080 pixel, dan tipe layarnya sudah AMOLED, dan fingerprintnya sudah in display juga. Jadi udah cakep banget di kelas harganya ya. Kalau brand lain tuh kalian harus merogoh kocek di harga 2 jutaan, tapi spesial HP ini tuh kalian hanya merogoh kocek di harga cuma ya 1,4 juta ke atas namanya, tergantung promonya seperti apa. Jadi saya nggak terlalu tahu pasti harganya berapa, karena itel nih harganya kadang naik kadang turun ya, turunnya pun signifikan banget gitu. Jadi kita bilang sejutaan aja untuk HP ini. Oke, dan ukuran layarnya di 6,78 inch dan sudah mendukung refresh rate hingga 120 Hz teman-teman. Jadi untuk bagian layar sih ini saya no complaint sekali ya. Kalau kita bandingin sama HP-HP yang seri sebelumnya, ini adalah seri terbaiknya itel untuk di bagian layar ya. Dan bisa dilihat ini sudah Full HD juga dengan kerapatan layar di 403 ppi, dan paling kerennya lagi dia untuk 1800 nits ya. Jadi untuk brightness-nya itu peaknya tuh sampai 1800 nits. Yang mana kalau kita pakai di bawah sinar matahari ini sih udah cerah banget teman-teman. Jadi udah silau-silau gitu kalau kita pakai fullin di ya yang gelap-gelap ya. Misalnya kalau kita
matiin lampu gitu ya. Wah, ini cerah banget gitu teman-teman ya. Jadi ya ini cocok banget nih buat teman-teman yang emang pekerjaannya perlu HP yang bagus di bagian layarnya, dan kalau dipakai di bawah sinar matahari itu masih enak dilihat. Nah, kalau kita bandingin sama itel RS4 bakalan jauh banget rasanya ya. Cerahnya itu lebih cerah di itel yang S25 ini. Coba kita bandingin secara full ya. Tuh. Jadi lebih cerah di itel S25 karena sudah ya di 1800 nits, sedangkan ini masih di 400 nits ya itel RS4. Ya, kemungkinan kalau layarnya ini ditaruh di itel RS4 dengan versi itel RS berapa, mungkinnya RS4 Pro gitu mungkin ya. Ini bakalan jadi HP hype lagi karena HP ini tuh kurangin di bagian layarnya teman-teman. Saya akui banget itel RS4 nih kekurangannya tuh ada di bagian layar. Dia hanya SD plus aja, belum Full HD juga, dan belum AMOLED juga. Kebayang dong kalau ini bisa dikasih ke sini dengan harga cuma 1,9 juta rupiah. Dia bakalan bisa mengungguli Poco M6 Pro teman-teman ya. Karena Poco M6 Pro kan udah AMOLED, fingerprint in display juga, Helio G99 juga, dan adapter chargernya kan 67 watt, kalau itel RS4 di 45 watt. Jadi menurut saya sih kalau itel mau gabungin seperti itu dan ngeluarin versi itel RS4 versi Pro dikeluarin di akhir tahun ini bakalan booming banget teman-teman. Jadi ya seperti itulah, mereka jualan tahu lah. Oke, kita lanjut bahas berikutnya. Untuk multitouch-nya ini sudah mendukung 10 sentuhan teman-teman ya, dan ini terbaik ya ketimbang yang lain-lainnya ya. Untuk seri-seri entry level dari Transsion Holding ya biasanya 5 sentuhan, ini sudah mendukung 10 sentuhan. Dan kalau kalian pakai nonton Netflix, tenang aja, ini security-nya udah di L1 teman-teman. Jadi kita sudah dapetin layar Full HD di nontonnya nanti gitu ya. Siapa tahu nih kalian mau nonton Squid Game 2 ya, Season 2 itu bisa nonton di sini tuh dapat di Full HD. Jadi bukan yang jelek untuk nonton Netflix-nya ya. Ya, kita coba nonton apa ya? Nonton YouTube ya. Sering kali nonton YouTube. Saya juga bosan juga nih. Ya, enak banget sih layarnya ya. Dan ini kita nggak pasang screen protector. Jadi langsung ke layar, feelnya enak banget sih. Ya beda lah sama HP-HP murah yang pada umumnya. Suara speaker standar aja, hanya single speaker aja. Kalau yang RS4 udah dual speaker ya. Dan untuk mutar videonya hanya mentok di 720p di 60 fps nih sayangnya. Padahal layarnya AMOLED. Enak sih ya, oke, nonton sih udah enak karena layar AMOLED-nya bening sih. Ya kayak gitu lah buat nonton YouTube, lumayan asik juga walaupun belum dual speaker ya. Nah, untuk bezelnya gimana bang? Bezelnya lumayan tebal ya di bagian bawah sini. Samping-sampingnya juga standar aja ya, kayak itel RS4 bisa dilihat ya. Mungkin kalau bisa dibuat setipis Poco M6 Pro sih keren banget ya. Cuma ya wajar, harga sejutaan kita nggak bisa minta yang lebih-lebih sekali teman-teman. Jadi wajar lah harga segini ya. Oke, kita lanjut nih buat bahas berikutnya adalah di bagian performa ya. Untuk performa sih ini nggak wow banget teman-teman. Mengapa saya bilang nggak wow banget? Ya dia hanya dibekali prosesor Unisoc T620 teman-teman. Jadi kalau kalian nanya bang, apakah prosesor ini tuh bagus atau enggak? Menurut saya sih standar aja ya. Prosesor ini T620 ini ya masih bagusan prosesor Helio G99 ya. Kemudian di sini tuh untuk cortex-nya adalah 6 cortex A55 sama 2 cortex di A75, dan GPU-nya menggunakan GPU Mali G57 teman-teman ya. Dan untuk storage-nya RAM-nya di 8 GB, storage-nya di 128 GB, yang tipe memorinya sudah UFS teman-teman ya. Jadi udah saset-saset banget dipakai buat harian ya.
Kemudian sini tuh baterainya 5000 mAh, sayangnya tuh untuk chargingnya hanya di 18 watt aja. Mesti kan bisa nih ngasih di 33 watt lah ya. Cuma ya Itel memang triknya jualan seperti ini teman-teman ya. Nah, fitur-fitur lainnya seperti yang tadi saya sebutin, di sini tuh ada fingerprint in display, kemudian di sini tuh sudah bypass charging juga, kemudian gironya masih virtual ya, belum hardware. Kemudian di sini tuh sudah ada IR remote-nya kalau kalian mau pakai IR remote nih, udah ada IR remote-nya juga teman-teman. Jadi kalau kalian pengen ya kalian tinggal arahin aja ke AC atau ke TV teman-teman kalau pengen matiin atau hidupin. Kemudian Bluetooth-nya 5.2. Nah, kita coba cek di bagian Wi-Fi-nya nih. Ya, apa sih? Nah, Wi-Fi-nya nih ya bisa dilihat ya, dia sudah Wi-Fi 5 teman-teman ya. Nih. Oke. Dan selanjutnya di sini tuh smartphone ini apakah ada NFC-nya? Kita langsung aja cek di sini apakah ada NFC-nya. Di sini sudah ada NFC-nya ya. Jadi kalau kalian butuh NFC di sini sudah ada. Oke, kita lanjut buat bahas berikutnya adalah skor Antutunya, dan menurut saya sih ini skor Antutunya sama kayak ya Helio G85 gitulah ya. Ini dapat skor di 300 ribuan ya, 322.000. Nah, kalau cek lebih detail lagi di sini tuh skor CPU dapat di 93.000, GPU dapat di 30.000, dan skor memori paling tinggi ya di 100 ribuan. Ya mengapa sih? Karena sudah UFS, dan skor UX-nya ada di 84.000 aja teman-teman. Ya gimana teman-teman, performanya apakah bagus atau enggak? Silahkan komen di bawah ya. Kita coba testing buat GPU-nya ya. GPU Mali G57-nya paling dapat 800.000 ya. 400.000 aja ya, kecil juga ya skornya ya. Ya buat gaming sih ini bukan pilihan terbaik teman-teman ya. Kalau gaming kalian saya sarankan sih ambil Itel RS4 atau Itel P65. Cuma kedua HP itu belum bisa ngasih layar terbaik kayak Itel S25 ini. Nah, kita uji coba gaming dikit lah, yaitu game PUBG Mobile di HP ini. Oke, ini udah masuk ke game PUBG Mobile teman-teman ya. Untuk settingan grafisnya sih kita dapat settingan yang standar aja, yaitu di Smooth Ultra atau mentok di SD High ya. Dan nanti listingnya kita pakai 2 kali, dan untuk styling kita pakai realistik teman-teman ya. Untuk gironya nggak kita aktifin karena gironya hanya software. Jadi untuk kalian nanya gironya gimana bang, gironya hanya software, jadi ya standar aja. Oke, kita langsung aja uji-uji dikit. Cara tampilan sih saya senang banget ya, jernih, enak gitu ya. Dan kalau ini pun kalau dikasih di kalau dikasih di Itel RS4 sini enak banget sumpah, bener. Lah saya nggak dapat senjata nih. Nggak dapat sih. Nih kalau kasih di Itel RS4 sih pasti Itel RS4 bakalan jadi primadona lagi, karena Itel RS4 tuh kurangnya di bagian layar teman-teman. Jadi saya akui layarnya itu kurang bagus ya. Padahal dari spesifikasi dan fitur sih saya seneng banget Itel RS4 teman-teman. Ya ada temen ada. Ya udah gitu aja untuk testing gamingnya. Saya mau lanjut main dulu ya. Kita langsung aja uji coba hal berikutnya lagi. Nah itu dia buat uji performa gamingnya teman-teman ya. Selanjutnya kita mau uji coba yang lain nih. Apa bang? Yaitu di bagian kamera. Nah selain layar yang bening, kameranya juga bening teman-teman ya. Kameranya ini resolusinya adalah 50 megapiksel untuk kamera belakangnya, dan kamera depannya adalah di 32 megapiksel dan bisa merekam di 2K 30 fps, dan di sini tuh belum ada AIS ya. Jadi kalau kalian nanya bang, apakah di sini tuh ada AIS? Enggak, karena gironya dia software. Sayang banget ya, padahal Itel P65 itu sudah giro hardware. Tapi is oke lah ya.
kita bisa dapetin kamera 32 megapiksel untuk kamera belakangnya. Nah, di kamera depannya maksudnya, ke belakang lagi sih. Untuk foto sih hasilnya cukup lah ya. Buat foto buat upload ke sosial media sih saya udah acungi jempol. Dan yang paling spesial adalah kamera depannya. Dia bisa ngasih kamera 32 megapiksel di harga segini ya. Yang mana bisa ngasih gambar yang menurut saya sih bagus teman-teman ya. Jadi kulitnya tuh masih enak dilihat lah ya. Upload ke sosial media juga masih enak teman-teman ya. Biasa kan Uni-SoC itu ciri khas kameranya adalah gelap gitu ya. Kontras warnanya nggak cerah gitu ya. Jadi kalau yang ini tuh saya acungi jempol untuk kamera sih udah oke banget teman-teman. Jadi kalau kalian nyari kamera yang bagus, ini bisa jadi pilihan ya. Untuk kamera depannya nih pakai lab Shopee pun masih enak ya. Oke, kita uji coba buat testing kameranya. Hasil kamera dari itel S25 kita testing sedikit, hasilnya tuh seperti ini. Oke, kita uji coba kamera dari smartphone itel S25 dan kita coba zoomnya. Oke, cepat. Ini kita ngerekamnya di 1080p di 30 fps saja. Ntar kita coba di kamera 2K 30 fps-nya. Nah, untuk smartphone ini belum ada fitur Ultra Steady. Jadi kalau pakai jalan tentunya bakalan bergoncang di smartphone ini. Tapi untuk warnanya sih saya senang aja sih ya, nggak ada masalah sama smartphone ini. Apalagi pas launching harganya cuma 1,6 juta rupiah. Nah, kita coba pakai jalan. Nih. Jadi kalian bisa nilai sendiri untuk hasil kameranya ya. Ke awan seperti ini. Kalau ke muka gimana bang? Nah, kita rekam muka kita, hasilnya seperti ini. Gimana teman-teman? Nah, kita coba agak redupan dikit biar kalian tahu. Nih, hasilnya seperti ini dan suara pingnya kalian bisa dengerin nggak? Tes 1 2 3, tes 1 2 3, testing. Nah, itu ada suara mic-nya dari smartphone itel S25 ini. Nah, untuk itel S25 Ultra nanti kita uji coba ya untuk hasil kameranya. Nah, gitu aja untuk hasil kamera belakangnya. Kita coba kamera 2K ya biar kita tahu hasilnya. Nah, ini kita coba rekam di kamera 2K 30 fps, hasilnya seperti ini. Nah, mengapa sih kita perlu merekam di 2K 30 fps? Pastinya kalau kita ngerekam seperti ini tuh kita mau cari detail dari objek yang dekat ya. Nah, kalau pakai jalan-jalan tentunya kalian harus pasang stabilizernya atau mungkin gimbal gitu ya, kalian tinggal beli aja di online. Itu pakai itu baru bisa ngasilin gambar yang bagus. Tapi kalau kalian cari detail ini bisa tuh lihat karatnya tuh ya, fokusnya cepet. Nah, kita coba kamera depannya biar kita tahu hasilnya gimana. Oh ya, ini bisa di zoom juga 2 kali nih, seperti ini, zoom digital ya. Oke, gitu aja untuk hasil kameranya. Oke, ini adalah hasil kamera depan dari itel S25. Kita ngerekamnya di 2K langsung ya, 30 fps. Nah, sayang banget deh di 1080p di 60 fps-nya nggak aktif di sini. Nah, kalau kita ngerekam menggunakan kamera 2K 30 fps, hasilnya seperti ini. Oke, tone warnanya juga nggak terlalu jelek banget sih ya. Enak loh. Nih, hasilnya seperti ini. Nah, kita pakai jalan dikit lah ya. Kita keluar dikit nih, jadi kena cahaya coba ya, kena pagi. Nah, hasilnya seperti ini. Objek belakang ya standar sih nggak kelihatan. Kita lihat sini. Nah, tapi biru-birunya sih masih oke lah gitu. Suara mic-nya gimana? Oke, kita coba pakai jalan lagi. Nah, gitu dia untuk hasil kamera depannya. Nah, kita coba foto sedikit hasil kamera dari itel S25 seperti ini.
Nah, itu dia sedikit pembahasan Gadget Max tentang Itel S25. Nah, mengapa sih Bang bahas ini? Ya, menurut saya sih ini pilihan teman-teman ya yang nanya terus, Bang, ada nggak HP yang terbaik di bagian layarnya? Ya, ini jawabannya Itel S25 ya. Kalau kita bandingin sama brand-brand yang harga 1 juta kecil, belum ada yang bisa ngasih layar terbaik seperti ini, teman-teman. Tapi untuk performa terbaik tentunya banyak, karena banyak juga nih HP yang menggunakan ya Helio G99-nya. Contohnya Infinix Hot 40 Pro, contohnya Itel RS4. Kemudian ada juga yang lain yaitu Infinix Hot 50 atau Infinix Hot 50 Pro. Nah, untuk Infinix Hot 50 Pro kita sudah beli, cuma ada kesalahan sistem kemarin, jadinya kita nggak dapat HP-nya, cuma kembaliin uang juga ya. Dan saya cek lagi harganya Infinix Hot 50 Pro sekarang itu, yang Infinix Hot 50 Pro sekarang tuh harganya di 2 juta. Padahal waktu itu saya beli di TikTok dengan harga cuma di 1,7 juta aja. Dan karena sellernya sembarangan kirim, yang dikirim adalah Infinix Hot 50 yang biasa ya, seri RAM 6/128 GB, saya kembalikan langsung by system. Nah, itu kesalahan saya kirimnya by system. Jadi yang ketika seller udah dapat HP-nya yang saya kirimkan, uangnya otomatis masuk ke saya, teman-teman. Jadi nggak dapat apa-apa ya. Ya, itu kesalahan saya. Mesti saya kirim langsung tanpa ikut banding by system. Jadi ya udahlah, udah hilang Infinix Hot 50 Pro yang kita dapetin di harga cuma 1,7 juta rupiah ya. Oke, segitu dulu video Gadget Max. Sampai jumpa di video yang lainnya lagi. Yuk.